pembagian bid'ah menjadi dua. Itu yang kami pahami itu sebagai metode maslahat, punya maslahat di situ, maka Anda bisa pahami nih. Lanjut. Paham kan? Jadi kami menganggap seluruh bid'ah sesat itu bid'ah dalam agama, dalam pengamalan, dalam amalan. Adapun metode-metode kan ini kan hanya uslub, cara bagaimana, misalnya pembuatan pesantren, pembuatan jenjang-jenjang dalam belajar, itu kan metode, masuk dalam metode maslahat mursalah. Ya. Nah, itu yang antum anggap itu bid'ah mahmudah, sedangkan kami tidak menganggap. Oke, terima kasih. Sudah, Pak? Ya. Siapa yang mengatakan metode atau sesuatu yang antum sebut sebagai metode itu, tata cara itu tidak termasuk dari bid'ah? Yang mengatakan itu siapa? Kemudian yang membatasi bid'ah dalam perkataan Nabi hanya dalam perkara ibadah itu siapa? Referensinya, tolong bawakan referensinya. Karena begini Pak, sebelum Anda jawab itu, saya mengatakan semua itu bid'ah berdasarkan apa yang ditulis oleh ulama. Di dalam kitab Lisanul Arabi, Ibnu Mansur mengatakan, wal bid'atu al hadas wa mabtudi aminad dini ba'dal ikmal. Bid'ah adalah perkara baru atau perkara yang baru saja dibuat di dalam agama, bagian dari agama ini atau di agama ini setelah sempurnanya agama. Sedangkan tiga tauhid atau metode-metode yang ada ini itu dibuat setelah sempurnanya agama, tidak pernah ada di zaman Nabi. Nah, Anda mengatakan kalau yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah perkara ibadah saja, metode-metode ini tidak termasuk. Nah, referensinya itu di mana? Saya tanya antum, referensi metode itu apa namanya, ibadah mahdu atau bukan? Referensi Pak, saya tanya. Saya tanya dulu antum, metode itu ibadah mahdu atau bukan? Aku mengatakan, pertanggungjawabkan dulu apa yang Anda sampaikan terkait perkara metode ini tidak termasuk dalam bid'ah, karena bid'ah hanya mencakup perkara ibadah. Referensi seperti itu di mana? Bawakan dulu referensi baru kita lanjut diskusi. Nah, ulang. Anda mengatakan kalau bid'ah itu hanya dalam hal ibadah. Dengan begitu metode tidak termasuk di dalam bid'ah. Nah, pernyataan seperti itu referensinya di mana? Silahkan. Ya, referensi bid'ah, apa namanya? Bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam ibadah, dalam agama itu referensinya hadis Nabi. Kullu bid'atin dhalalah. Ya kalau begitu semua bid'ah sesat. Tiga tauhid juga sesat. Tiga tauhid bukan bid'ah. Iya, sudah. Bid'ah secara bahasa bid'ah. Secara istilah bukan bid'ah. Iya, yang saya tanya referensi yang mengatakan itu tidak bid'ah. Karena referensi yang saya punya mengatakan hal itu termasuk bid'ah. Sehingga saya membagi dua bid'ah berdasarkan perkataan Imam Syafi'i. Anda kan tidak. Ayo, kalau antum membagi bid'ah menjadi dua, tafadhol. Iya, ya sudah, bawakan dong referensinya terkait metode itu bukan bid'ah. Namun pada pengamalannya antum itu semua yang antum anggap itu mahmudah. Yang saya tanya Pak, biar tidak melebar, diskusi kita terfokus, silahkan bawakan referensi kalau metode itu bukan bagian dari bid'ah, silahkan. Ya, metode bukan bagian dari bid'ah, saya tanya sama antum, metode ibadah atau bukan? Pak, referensinya di mana? Itu kan pernyataan Anda, referensi. Saya tanya referensi. Saya mau bawakan dalil ke antum ini. Ya, astagfirullahaladzim, dimintakan referensi. Referensi Pak, silakan. Saya bicara enggak omong kosong, saya bawa referensi. Atau saya mau tunjukkan kepada Anda referensi yang saya baca tadi. Nah, saya mau tanya. Referensi dulu. Dalil bukan referensi kah? Dalil referensi terus dari dalil yang antum bilang kullu bid'atin dhalalah malah mendukung pernyataan referensi bid'ah dari saya.
kullu muhdatsatin kan hadis itu lengkapnya begini, makanya kalau baca hadis lengkap Pak. Hadis itu inna asdaqal umur kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah. Itu sebelum Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat, Nabi katakan setiap perkara baru adalah bid'ah. Nabi tidak membagi-bagi bid'ah dalam ibadah, tidak ada bid'ah hanya dalam ibadah, tidak ada perkataan Nabi seperti itu. Referensi Pak. Jangan ngomong kosong. Dan Nabi ketika menyebutkan kata bid'ah itu bid'ah dalam apa? Mana referensinya? Jangan menghayalkan sesuatu apa yang Nabi katakan. Kita bicara berdasarkan apa yang disampaikan ulama, dan ulama menulis apa yang mereka sampaikan di dalam kitab-kitab mereka. Silakan bawakan saya referensi. Saya lagi tidak bersama kitab. Cukup ya? Kan bisa. Cukup ya? Cukup. Maksudnya? Cuman tidak bisa bawa referensi. Saya mau diskusi apa dengan Anda? Ya itu dalil referensi. Cukup ya? Yang saya bawakan dalil tadi justru membantah pernyataan Anda sendiri. Nabi yang bilang fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Anda bilang bid'ah hanya dalam ibadah, tidak di dalam metode, bertentangan. Oke. Saya tanya, metode itu masuk dalam urusan dunia, cukup urusan ya? muamalah atau urusan metode masuk dalam urusan muamalah? Cukup Pak ya? Cukup ya? Antum salah berarti. Siapa kalau antum tidak bisa bawa referensi? Saya tanya. Antum bisa bawa referensi? Saya tanya. Bisa bawa referensi apa tidak? Referensinya hadis, ada Al-Quran. Dah cukup. Kita mau diskusi apa dengan orang tidak bisa bawa referensi?